buka juga WhatsApp, Instagram, mengakses berbagai macam informasi yang kadang-kadang tidak penting. Kadang-kadang juga banyak hal yang tidak kita butuhkan. Nah, Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang betul-betul kita butuhkan. Solusi dari beragam persoalan yang kita hadapi ada di sini. Berbagai macam harapan-harapan yang kita inginkan ada di sini. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Bahkan ditunjukkan dalam kehidupan beliau dengan menampilkan peran yang sangat beragam. Itulah sebabnya Nabi menjadi teladan dari semua aspek kehidupan. Karena semua peran Allah titipkan pada beliau untuk ditunjukkan. Supaya kita bisa dituntun dan kita bisa menonton. Jadi tontonan itu sekaligus menjadi tuntunan. Alhamdulillah, di hari ini kita telah memasuki tanggal 8 Rajab. Di antara bulan yang diistimewakan di dalam Al-Quran, ada isyaratnya dan diperjelas dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaannya. Dengan itulah kemudian dasar kajian kita di subuh kali ini, waktu Indonesia Barat, dibangun untuk memberikan satu penjelasan berdasarkan keterangan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang panjang untuk persiapan ada kehidupan baru, transit di alam kubur, kemudian dihisab, mengevaluasi amal saat di dunia untuk menentukan tempat di akhirat yang sejati. Kita berharap ingin mendapatkan surga, maka Al-Quran memberikan pesan yang dalam kepada kita. Sejak di dunia, siapkanlah bekal itu sebelum engkau berpindah pada tempat berikutnya, pelabuhan berikutnya. Demikian hukum kehidupan. Ketika kita akan berpindah tempat, tentu kita akan menyiapkan bekal terbaik ke tempat yang akan kita tuju. Anda dari Indonesia misalnya akan berangkat, taruhlah kemudian umrah saja misalnya. Bukankah dengan umrah itu Anda menabung, menyiapkan bekal? Pun demikian ketika akan jalan-jalan, ada sebagian mengisi waktu liburan. Saya melihat ada yang berangkat ke Jepang, ada yang berangkat ke Korea, ada yang berangkat ke Turki, ada yang mengisi dengan ibadah di tempat-tempat seperti tadi saya sampaikan, misalnya ke Mekah, ke Madinah. Tak mungkin berangkat kalau tidak ada bekalnya. Maka kita tarik logika ini untuk menempatkan pada logika kehidupan kita. Logika kehidupan kita mengatakan bahwa setelah meninggalkan dunia, kita akan berpindah ke tempat lain, di pelabuhan lain. Maka dengan logika yang tadi kita gunakan, tempatkan dengan cara berpikir yang sama. Ke alam kubur, bukan sekedar mengakhiri kehidupan, lalu berpindah alam, tidak. Ada bekal yang harus disiapkan. Ada ketentuan yang harus diikuti. Ada larangan yang harus ditinggalkan. Tidak semaunya kita masuk ke Jepang misalnya. Ada ketentuan berlaku, syaratnya, ketentuannya, cara masuknya, bahkan visanya, bahkan juga mungkin ada seleksinya, dan seterusnya. Lalu ketika tiba di sana harus mematuhi aturan. Tidak sembarangan kita berkeinginan menempatkan aturan kita di sini, ditempatkan di tempat lain. Demikian alam kubur punya aturannya, akhirat punya aturannya. Dan Islam datang membawa visi yang terukur dengan durasi yang panjang. Hendaklah setiap kita yang beriman mempertaruhkan keimanan kita dan membuktikannya untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Di antara ciri orang takwa itu selalu punya agenda kehidupan yang terukur dan panjang. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Setelah Rajab adalah Sya'ban. Setelah Ramadan, setelah Sya'ban adalah Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Demikian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seterusnya berputar kembali selama 12 bulan. Setahun kita berputar. Bagaimana Islam memberikan pedoman? Bagaimana Islam memberikan penguatan dan korelasi setiap bulan dengan bulan lainnya? Itulah materi yang akan kita kaji di pertemuan subuh ini, waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai teman-teman dari Al-Quran terlebih dahulu. Seperti biasa, kita berupaya untuk menggali pedoman-pedoman berkehidupan yang terdapat dalam Al-Quran. Saya beberapa hari ini mencoba berpikir lebih realistis. Kadang-kadang kita lebih banyak meluangkan waktu untuk mengakses informasi duniawi. Buka media sosial, buka informasi di online, buka juga WhatsApp, Instagram, mengakses berbagai macam informasi yang kadang-kadang tidak penting. Kadang-kadang juga banyak hal yang tidak kita butuhkan. Nah, Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang betul-betul kita butuhkan. Solusi dari beragam persoalan yang kita hadapi ada di sini. Berbagai macam harapan-harapan yang kita inginkan ada di sini.
penjelasannya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ditunjukkan dalam kehidupan beliau dengan menampilkan peran yang sangat beragam. Itulah sebabnya Nabi menjadi teladan dari semua aspek kehidupan, karena semua peran Allah titipkan pada beliau untuk ditunjukkan supaya kita bisa dituntun dan kita bisa menonton. Jadi tontonan itu sekaligus menjadi tuntunan. Ayat yang akan kita kaji adalah ayat ke-36 di surah At-Taubah atau juga surah Al-Bara'ah. Ditemukan di mushaf standar halaman 192 di kiri sebelah bawah. Baik teman-teman sekalian, kita akan memulai, kita ambil bagian pembuka ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat ke-36. Disebut Al-Bara'ah karena di dalamnya ada izin dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada insan beriman untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan militer yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Nabi, pengikutnya dan dakwahnya. Maka para pembenci ini ketika menghadirkan tindakan yang ekstrim untuk menghancurkan yang sangat membawa dampak yang buruk, maka di saat yang bersamaan izin ini diberikan untuk membela diri, mempertahankan bangsa, wilayah dan keyakinan, sekaligus berlepas diri dari tindakan-tindakan ekstrim, tindakan-tindakan destruktif yang menghancurkan, yang tentu tidak dimiliki oleh orang-orang beriman berupa sifat-sifat demikian. Maka bara'atum minallah, maka lahirlah kemudian keputusan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk berlepas diri dari berbagai sifat-sifat yang ekstrim yang merusak tanpa dasar, sekaligus memberikan juga izin untuk mempertahankan diri secara militer dari serangan-serangan yang tadi dimaksudkan. At-Taubah memberikan juga kepada kita gambaran bahwa di antara semua tindakan-tindakan itu yang ringan, yang menengah, ataupun juga tindakan keras ditujukan untuk mengembalikan kita pada jalan yang benar. Bukan untuk melukai, bukan untuk menghancurkan apalagi, tapi mengembalikan pada jalan kebenaran, jalan yang diridhai, jalan yang membimbing kita pada kebahagiaan, harmoni, dan kemudahan dalam berkehidupan. Kembali kepada jalan yang benar untuk menjadi lebih baik, itu disebut dengan taubat. Dari taba, yatubu, taubatan. Jadi kata taubat itu bukan hanya memberikan isyarat sebuah makna bahwa menghindarkan kesalahan, kembali menuju kebaikan, betul di satu makna. Tapi makna terdalamnya adalah berupaya untuk kembali meniti jalan yang benar. Dan meniti jalan yang benar itu butuh perjuangan. Terkadang perjuangannya ringan, menengah, ataupun seperti ditampilkan di ayat ini, kadang-kadang mesti juga direspon sesuai dengan kadarnya. Mungkin juga di dalamnya ada tindakan-tindakan yang tegas, tapi bukan untuk memberikan dampak kehancuran dari niat yang buruk, tapi mempertahankan nilai kebaikan yang dengan itu harus dilakukan. Di ayat yang ke-36 memberikan satu turunan korelasi dari penjelasan sejarah secara singkat tadi. Jadi surat ini secara umumnya turun saat kondisi umat Islam pada masa itu mengalami tekanan-tekanan yang sangat luar biasa secara fisik khususnya dari berbagai arah. Di awal masa mempraktekkan nilai-nilai kedamaian, nilai persatuan. Jadi untuk bersatu itu perlu perjuangan. Untuk mencapai kedamaian itu perlu perjuangan. Untuk mencapai kemajuan itu harus berjuang. Bangsa yang kuat, bangsa yang maju adalah bangsa yang telah melewati beragam bentuk ujian, perjuangan, dan tantangan. Jadi kalau dalam konteks keindonesiaan mau ditarik, Indonesia ingin maju, Indonesia ingin makmur, maka harus berani rakyatnya, masyarakatnya menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Ada tantangan pengetahuan, harus pintar, belajar yang benar, bukan hanya mengumpulkan informasi. Kalau wacana itu kemudian diperoleh dengan informasi, maka hanya akan jadi pembicaraan, hanya akan jadi pajangan saja. Ya, saya mengajar di Pascasarjana untuk S3 itu tentang wacana, analisis wacana kritis,
Ya semua bisa jadi wacana, orang bicara wacana. Jadi pengumpulan informasi di dunia pendidikan melahirkan apa? Wacana. Tapi kalau wacana itu ingin dipraktekkan dalam kehidupan, maka harus kita uji ya dengan menghadapi berbagai macam tantangan. Pengetahuan itu dihadirkan untuk mengatasi berbagai macam problem, menghadirkan solusi. Nah, itu akan menciptakan suasana kemajuan. Jadi kalau kita punya tekad yang kuat, mempraktekkan keilmuan yang bagus, menghadapi tantangan yang ada, maka semakin cepat mengantarkan kepada kemajuan. Nah, kembali ke sini, dalam konteks itulah kemudian ayat-ayat ini turun, memberikan keterangan, menyiapkan agenda, dan kemudian Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh, tetapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah meragukan. Itu fungsi inna. Saya sering kali menguatkan makna ini untuk memberikan sebuah keyakinan pada jiwa bahwa seluruh ragam kata, bahkan huruf yang menyusun Al-Quran itu punya kedalaman makna yang sangat luar biasa. Karena sifatnya mu'jizat. Maka harus dipahami berdasarkan pemahaman gramatikal bahasanya. Di bahasa Arab itu huruf inna bukan sekedar menjadikan kalimat setelahnya berharokat fathah jika tunggal, atau juga bisa dengan ya dalam bentuknya kasrah seperti in di ujungnya. Ini untuk cepat saja. Jika memang bentuknya plural, menunjukkan pada konteks mudzakkar. Nah, dan seterusnya. Namun memberikan penguatan makna supaya ditanamkan pada hati yang paling dalam, jangan goyah. Artinya informasi ini penting. Ya, saking pentingnya kita diminta yakin. Yakinkanlah inna iddatash syuhuri indallahi, bahwa jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setahun berputar itu 12 syahran fi kitabillah, berjumlah 12 bulan dalam ketetapan di kitab Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak awal diciptakannya langit dan bumi. Jadi sejak lapis-lapis langit diciptakan, demikian juga dengan bumi, Allah sudah membuat sebuah sistem. Jadi ada sistem ruang, ada sistem waktu. Sistem ruangnya ada langit, ada bumi, dengan kemudian sistem waktunya dalam peredaran itu, perputaran kehidupan itu, maka ditunjukkan kepada kita secara umum ada 12 bulan yang mengiringi perjalanan makhluk berkehidupan di ruang-ruang tadi. Nah, Allah pencipta ruang, pencipta waktu, tidak disifati dengan ruang dan waktu. Jadi tidak bisa kita mensifati Allah dengan bertempat, ya sekaligus juga berwaktu, karena pencipta tidak disifati ya dengan apa yang diciptakannya. Jadi Allah menciptakan ruang, lapis-lapis langit, kemudian juga bumi, lalu mengisi kehidupan di dalamnya diiringi dengan waktu. Jadi ada ruang dan waktu. Nah, terkait dengan waktu ini, saat mulai diciptakan ruang-ruang lapis langit dan bumi, maka ditetapkanlah dalam perjalanan waktunya setahun berjumlah 12 bulan. Demikian nanti di ayat lain ditemukan bulan itu nanti ditemukan ukurannya lagi dengan pekan. Setiap pekan nanti ada, kita temukan lagi hari-hari. Sampai ke perjalanan waktu yang paling presisi disebut dengan sa'ah. Kita akan temukan nanti. Ya, bahkan kita akan dapati dalam satu hari dibagi lagi. Dari mulai subuh kita temukan zuhur ke siang, sampai ke asar, ke maghrib, sampai ke malam. Dan disitulah kita akan temukan bagaimana Al-Quran membimbing kita menyusun agenda dari satuan waktu terkecil di ruang-ruang yang kecil sampai satuan waktu yang terbesar di ruang-ruang yang berbeda. Ini ditemukan dalam Al-Quran. Dan presisinya dalam penjelasan yang lebih detail ditemukan dalam hadis bagaimana mengisinya sesuai dengan pilihan hidup yang akan kita tentukan. Inilah keindahan dalam Islam. Intinya kalau dipraktekkan benar Al-Quran ini, pasti jadi orang-orang yang terukur, yang disiplin, yang sukses. Demikian dicontohkan orang-orang terdahulu. Itulah sebabnya kenapa risalah Islam ini dipilihkan oleh Allah di tempat yang rasanya terbelakang. Ya, di belahan dunia yang barangkali tidak mudah mengaksesnya. Situasi masyarakatnya begitu kompleks, gitu kan? Nah, namun demikian ada hikmah besar yang ingin ditunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang menerima risalah berkemajuan ini dibimbing oleh Rasul yang sangat luar biasa, Nabi Muhammad SAW, ternyata dengan mempraktekkan, bukan hanya membaca, mendapati informasinya, menyampaikan kisahnya, tapi mempraktekkan petunjuknya, berhasil menjadi orang-orang yang menanamkan legasi kuat di muka bumi ini dan melahirkan peradaban yang berkemajuan. Dan dalam peradaban itu, dalam kemajuan itu, membawa maslahat, membawa kebaikan,
membawa kedamaian, membawa kemuliaan. Ketika ditinggalkan, maka kembalilah kepada kekacauan yang boleh jadi sebagian besarnya kita rasakan sampai dengan detik ini. Di berbagai sektor kehidupan, baik di politik, baik di ekonomi, sosial, dan sebagainya. Maka jika ingin mendapati kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, kita harus mencoba memaksakan diri untuk mengamalkan kembali. Sekali lagi, mengamalkan, bukan sekedar membaca, mempelajari, tapi mengamalkan petunjuk yang kita dapati ini. Baik, jadi ketentuan pertama, bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Menariknya teman-teman, kata bulan sendiri dalam bentuk waktu ya, bukan dalam bentuk benda langit ya. Dalam bentuk waktu, syahrun, kita temukan sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Nah, ini menarik sekali. Seperti halnya kata yaum juga. Ya, kata yaum misalnya kita temukan sejumlah bilangan dalam setahun. Nanti ukuran daratan dengan lautan juga kita temukan sangat menarik juga. Lautan ditemukan kurang lebih 32 ayat di dalam Al-Quran, daratan 13 ayat. Jumlahnya 45. Kalau dijadikan persentase 100%, ya 32/100 ya, kemudian ya, kita kalikan ke 45, kita dapati kurang lebih 71%, ya kurang lebih 71%, 71,1 atau 0,2 lah gitu ya. Nah kalau 13 ya kita talikan lagi ya, dikalikan per 45 tadi ya, dikalikan 100 ya, 13/45 tadi 32/45 dikalikan 100, kita dapati 28,8 atau 29%. Dan data menunjukkan di alam ini bahwa lautan itu sekitar 71% dan daratan kurang lebih 29%. Jadi senafas sekali. Dan ini bukan cocok logi. Tidak mungkin ada satu ayat, satu kitab yang menyampaikan isyarat tentang daratan dan lautan dari luas keduanya, kecuali dari pencipta yang maha mengetahui akan ciptaannya. Jadi setahun ada 12 bulan. Dan hukum ini sudah ditetapkan sejak penciptaan lapis-lapis langit dan bumi. Jadi ruang yang diciptakan, iringan waktunya juga disampaikan. Nah, tugas kita, bagaimana kita menjalani hidup di ruang itu. Misalnya kita sekarang sedang ada di lapis bumi, gitu kan? Ya, ada kehidupan di lapis bumi, ada kehidupan di lapis langit. Ruang-ruang itu akan terisi. Nah, sekarang waktu yang berada di ruang itu seperti apa konsepnya? Allah sampaikan pada kita dalam kehidupan ini setahun ada 12 bulan. Bagaimana kita menata aktivitas dalam 12 bulan itu poinnya. Ya, di bulan A, bulan B, bulan C, terus sampai 12 ini beriringan. Nah, untuk mendapatkan keterangan itu kita kembalikan dulu ke sini. Ya, Allah menyampaikan kemudian minha arba'atun hurum. Nah, dalam 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum. Jadi Al-Quran di sini membagi, saya pernah meneliti ini dalam berbagai turunan tafsir juga, kemudian mendapati satu bagian kesimpulan dari bagian-bagian lain tentu yang mengisi dan melengkapi. Sangat menarik bahwa boleh jadi kita bisa bagi dalam setahun ini pada 4 bulan utama. Jadi ada 4 bulan hurum untuk bulan evaluasi, ya bulan muhasabah kalau istilah anak-anak sekarang, kan? Bulan untuk mengevaluasi diri, bulan untuk berkontemplasi, kemudian nanti ada bulan-bulan juga yang kita dapatkan untuk beramal, dengan mengumpulkan hasil evaluasi ini untuk menciptakan peluang-peluang beramal soleh. Ya, dan selanjutnya ada bulan-bulan berekspresi, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hari raya, dengan mendapatkan interaksi yang memberikan kedamaian, kenyamanan, ruang-ruang yang sifatnya lebih memberikan dorongan kepada kita untuk berbahagia, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan turunan-turunan lainnya. Nah, dzalika ad-dinul qayyim, maka itulah konsep agama yang lurus, itulah tuntunan agama, pedoman kehidupan yang benar, yang terukur. Jadi, Islam ini disebut ad-din, Quran surah ketiga ayat 19, innad dina 'indallahil Islam. Nah, din yang benar itu di sini diisyaratkan mengajarkan kepada pedoman hidup yang lurus, yang terukur. Nah, Islam memberikan satu penawaran positif yang menekankan keteraturan, bahwa jangan sampai hidup manusia ini, apalagi orang beriman, tidak teratur. Bikin agenda, jangan cuma dituliskan di buku, jadi buku agenda, tidak. Agenda kehidupan yang kita bawa. Nah, Islam membawa sebuah pedoman hidup. Dalam 12 bulan ini, Anda mesti terukur dan teratur. Hidup Anda mesti ditata. Apa yang Anda rencanakan untuk hari esok? Apa yang disiapkan untuk sekarang? Ini agama yang benar.
Ini agama yang lurus. Bikin kegiatan yang terukur dengan pola. Misal Al-Quran menawarkan di sini dengan ketentuan yang sifatnya mengikat tentu bagi orang beriman. Ya, yang belum beriman bisa belajar untuk mengetahui dan mendalami. Misal dalam 12 bulan dibagi 4 bagian. Ya kan? Dari 4 bagian ini kerjakan X, 4 bagian selanjutnya kerjakan Y, 4 bagian berikutnya kerjakan Z. Maka keteraturan itu akan lebih terasa. Ya, dalam pola ini kita ambil terapkan di kehidupan harian. Misal bagi orang Islam bisa mendapatkan 5 pembagian waktu berdasarkan waktu sholat misalnya. Ya, dari sekarang tadi selesai kita subuh. Sekarang dari subuh ke zuhur mau mengerjakan apa? Bikin agenda. Zuhur ke asar apa yang dilakukan, asar ke maghrib apa yang direncanakan, maghrib ke isya apa yang disiapkan, kemudian isya sampai ketemu subuh lagi, bagaimana membangun kualitas aktivitas malam yang baik sekaligus mengisi tidur yang terukur. Nah, ini yang harusnya dihadirkan pada setiap diri dan kehidupan orang-orang beriman. Nah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka khusus di 4 bulan ini ada aturan-aturan kontemplasi memperbaiki diri yang terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Maka janganlah Anda berbuat tindakan kriminal, perbuatan yang menyimpang di 4 bulan itu. Nanti kita akan lihat keterangan tafsirnya. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Nah, ini nggak boleh dipotong ya terjemahannya, teman-teman sekalian. Ya, maka jikapun ada orang-orang yang ekstrim memerangi engkau dari kalangan orang-orang menyimpang yang menyekutukan Tuhan. Dulu di masa ayat ini turun, tadi saya buka di awal kan, ada tindakan-tindakan menyimpang. Kita nanti akan perjelas, tapi saya beri pengantar sebentar. Sebetulnya, sebelum risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu ditampilkan untuk memberikan kesempurnaan pada risalah Nabi-Nabi sebelumnya, sudah ada kesepakatan di kalangan masyarakat, bahkan di jahiliyah pun, bahwa di bulan-bulan hurum itu, jumlahnya nanti ada 4, 3 berurutan, yang 1 terpisah. 3 ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, bulan 11, 12, bulan pertama, kemudian Rajab, bulan yang ke-7. Nah, itu sepakat mereka menghadirkan sebuah komitmen bahwa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Ini adalah bulan damai, ya, bulan yang sifatnya untuk menata kembali bagian dari perenungan, bagian dari kontemplasi, tidak boleh dirusak. Nah, tapi ada sebagian mereka justru yang menodai kesepakatan itu sampai melakukan tindakan penyerangan terhadap orang Islam di bulan itu. Sementara ada klausul yang menghadirkan komitmen untuk menghormati. Nah, dalam dilema inilah bagaimana umat Islam diserang di waktu-waktu yang seharusnya menjadi damai. Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak diizinkan untuk bertahan setidaknya, maka dampak destruktif yang ada ini akan menghancurkan. Maka turunlah kemudian ayat ini untuk memberikan izin membela, mempertahankan diri dari serangan-serangan yang sifatnya merusak. Maka dalam kondisi yang seharusnya ada kesepakatan damai, kemudian gencatan senjata, gencatan untuk dari tindakan kriminal yang diharapkan harusnya ada situasi damai, kemudian dilanggar dan itu membahayakan, boleh mempertahankan diri. Bukan dalam konteks mengikuti pelanggaran, tapi justru menjaga kehormatan, ya, supaya kedamaian itu tetap tegak. Nah, maka turunlah kemudian izin di sini. Ini nggak boleh dipotong. Kadang sebagian orang yang memiliki kepentingan parsial mencoba memotong ayat-ayat Quran sesuai dengan keinginannya, bukan menempatkan pada konteksnya. Ya, jadi cara menerjemahkannya, sebagaimana mereka melakukan tindakan yang terukur untuk menyerang, melakukan tindakan destruktif, melakukan penyerangan intimidatif, bahkan juga eksekutif yang sifatnya mengeksekusi, ya, nyawa dan sebagainya, maka pertahankanlah diri kalian. Ya, pertahankan diri. Jadi di sini jangan dipotong ya, waqatilul musyrikina kaffatan, maka bertahanlah secara total ya melalui tindakan-tindakan militer ketika kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka pun ya melakukan serangan awal dengan aksi militer yang sifatnya menghancurkan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, yakinkan pada diri kalian, annallaha ma'al muttaqin, Allah akan selalu membersamai orang-orang takwa. Anda bayangkan, bahkan dalam konteks mempertahankan diri secara militer pun mesti ada sifat takwa di dalamnya. Ya, di antara takwa itu tidak boleh melakukan tindakan di luar kontrol yang benar. Ya, misalnya, maaf sekali, menghancurkan anak-anak, ya, bayi-bayi, orang-orang lemah misalnya, ya, perempuan-perempuan yang sedang mengerjakan satu hal yang tidak terkait dengan peperangan, misalnya sedang merawat dan sebagainya, atau jurnalis yang sedang bertugas, ya. Makanya apa yang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya, adalah sesuatu yang sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Islam memberikan
satu gambaran pada kita bahwa semua values tadi termasuk ciri orang bertakwa. Ya, ciri orang bertakwa. Nah, termasuk di Islam itu menarik sekali, menebang pohon, merusak tanaman. Dalam keadaan berperang pun kita di hadis akan dapati tidak boleh merusak tanaman. Ya, semarah-marahnya, sebenci-bencinya harus tetap terukur. Nah, menarik kan, marah yang terukur, diantaranya apa latihannya? Tidak boleh merusak tanaman, tumbuhan, pepohonan. Maka Anda bisa bayangkan kalau ada orang melanggar ini kan pelanggarannya serius gitu. Nah, apalagi dalam suasana damai, dia menggunduli hutan misalnya. Tidak ada peperangan, dia gunduli. Ya, nah ini jadi persoalan yang lebih serius lagi dan dosanya bisa berlipat ya, sehingga berpeluang menimbulkan bencana-bencana yang sifatnya merusak dan bahkan menghancurkan dengan kos sosial yang tidak bisa dinilai. Maka penting kita kembali ke jalan-jalan yang benar ya, dengan tujuan yang benar supaya hidupnya juga benar, itulah taubat. Nah, kembali teman-teman sekalian, maka di sini kita akan temukan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah membuat catatan kecil ini. Tadi sambil menunggu untuk live, saya buat catatan kecil. Dan mohon maaf ya ke teman-teman, mungkin live-nya agak mendadak. Sebetulnya bukan mendadak, hanya menempati ruang dan waktu yang tersedia untuk kita bisa manfaatkan dengan baik. Yang ala kulli hal, semoga teman-teman berkenan dan kita mendapatkan manfaat. Baik, saya buat catatan teman-teman sekalian. Di sini ada hadis. Saya ambil 2 kitab saja. Di Al-Bukhari nomor hadis 3197. 3197. Juga disebutkan kembali nomor hadis 4406, 4406 ya. Kemudian di hadis Muslim nomor 1679, 1679. Lalu di Musnad Ahmad di 20.386, 20.386. Baik, rawinya dari Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith. Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith. Jadi ada Nafi', ada Nafi'. Ini Nafi' bin Al-Harith. Ya, kunyahnya Abu Bakrah. Ya, hadisnya insyaallah sudah kita hafalkan. Ya, ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian amanat beliau yang ditegaskan dalam peristiwa Haji Wada'. Dalam peristiwa Haji Wada' yang juga pengantar pada perpisahannya Nabi SAW yang telah melengkapi tugas beliau secara sempurna di muka bumi ini dan sekaligus menjadi tanda bahwa beliau akan berpulang. Tanda inilah yang dibaca oleh beberapa sahabat utama dari Nabi SAW. Baik, intinya Nabi mengatakan inna zamana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguh waktu itu, perjalanan waktu dalam setahun, ya kan? Kemudian dalam setahun itu seperti apa konsep waktunya? Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguh perjalanan waktu itu yang mengisi ruang kehidupan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berputar, qad istadara, akan berputar kahayati, seperti pola yang telah Allah tetapkan. Jadi begitu aja. Seperti Anda lihat jam dinding, jam tangan, juga jam-jam yang lainnya. Dipasang di dinding jadi jam dinding, dipasang di tangan jadi jam tangan. Bayangkan kalau dipasang di atap jadi jam atap. Ya, intinya kan ada jam menunjukkan kepada waktu. Anda lihat kan berputarnya begitu saja kan. Jadi tidak ada yang berubah dalam perputaran itu. Ya, berputar aja begini. Yang berubah itu aktivitas kitanya. Allah tetapkan dalam pergantian waktu berputarnya itu, ya, siang dan malam berganti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi suasananya berganti, tapi waktunya berputar begitu saja. Pergantiannya perpindahan. Tak terus berputar. Itu namanya istadara. Ya, berputar. Kahayati seperti ini ditetapkan. Jadi Allah telah menetapkan perjalanan waktu seperti itu aja, waktu berjalan terus berputar. Nanti yang membedakan keadaan di ruang tempat kita beraktivitas adalah aktivitas kita sendiri dan tatanan alam yang telah Allah tetapkan. Begitu waktu berputar sampai ke satu titik malam, titik lagi siang, demikian seterusnya. Nah, yang menjadikan suasana berubah, apakah siang ini saya berada di ruangan tertutup, siang besok berada di ruangan terbuka, adalah rencana-rencana kita. Jadi kalau nggak punya rencana, ya seperti itu saja. Coba Anda diam aja di satu tempat, nggak melakukan apapun, nggak usah lama sampai besok pagi lagi, 1 menit saja, ya akan terasa nggak nyaman di situ saja. Kalau ingin ada perubahan, Anda bergerak. Kalau ingin Anda perubahan dalam kehidupan, Anda berinovasi. Nah, tentu inovasi yang bagus itu berdasarkan pedoman, berdasarkan acuan. Al-Quran
menampilkan diri sebagai petunjuk berkehidupan, hudal linnas, pedoman berkehidupan, supaya hidup ini lebih terisi, ya, lebih terarah kepada segala hal yang baik. Kreativitasnya diarahkan untuk membangun dan menghadirkan suasana kemakmuran yang mencerahkan. Itulah Al-Quran. Nah, jadi amanat Nabi saat haji wada itu, Nabi mengatakan manfaatkan waktu dengan baik. Poinnya itulah kesimpulannya. Ya, karena saat kita berkehidupan, Allah menciptakan perjalanan waktu. Nah, isilah itu dengan rencana. Ya, dan itu ditetapkan oleh Allah sejak mencipta lapis-lapis langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ya, jadi dari 12 itu as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Jadi kata Nabi, dalam perjalanan waktu yang berputar itu, ya, setahun ada 12 bulan. As-sanatu 12 syahran. Dalam perjalanan waktu itu membentuk tahunan, setahun ada 12 bulan. Persis menerangkan ini. Jadi dari ayat Al-Quran ini diterangkan oleh hadis Nabi, referensi yang tadi saya sebutkan baik di Al-Bukhari, di Muslim, juga di Musnad Ahmad, setahun ada 12 bulan. Betul sekali. Anda boleh komparasikan untuk tujuan belajar. Anda bisa buka misalnya kitab-kitab suci di agama lain atau keyakinan lain, coba dilihat, ya, ada nggak yang menarik seperti yang ditampilkan Al-Quran ini, mengajak kita untuk berpikir, merencanakan kehidupan, dan menyampaikan informasi yang sangat presisi. Setahun 12 bulan, rencananya seperti apa, menata waktu ini supaya terukur dan terarah dengan baik. Ini untuk pelajaran saja, ya, supaya kita menambah keyakinan tentang kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah. Itu poinnya bagi umat Islam. Nah, kembali teman-teman sekalian, ini juga salah satu yang menetapkan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang benar. Ya, bagaimana seorang Nabi bisa menjelaskan ini? Dengan latar belakang keadaan beliau yang ummi, tidak pernah belajar formal, nggak pernah sekolah, gitu kan? Ya, tidak pernah belajar baca tulis, tapi bisa menghadirkan informasi yang sifatnya terukur dan panduan-panduan kehidupan yang nyata. Kalau bukan Nabi, Rasul itu mustahil. Dan banyak sekali hal-hal lain yang memberikan penguatan dan pembuktian tentang itu. Kembali lagi ke sini teman-teman sekalian, ke hadis ya. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan hurum. Nah, tadi saya sudah ungkapkan bahwa pola di dalam Islam itu coba diberi contoh, dibagi. Dalam 12 misalnya dibagi 4 untuk merencanakan aktivitas A. Nanti 4 lagi B, 4 lagi C. Nah, 4 ini ada yang disebut bulan hurum. Ya, bulan evaluasi. Bulan untuk bisa menata diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, hurum itu juga seakar dengan kata hurmah, seakar juga dengan kata hukum haram. Baik ya. Nah, jadi hurum ada menunjuk pada bentuknya yang jamak, plural, ya, dirinci oleh Nabi. Thalathun mutawaliyat, 3 berurutan bulan hurum ini. Ya, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama di dalam kalender hijrah. Baru kemudian teman-teman sekalian fokus pada poinnya, ya, baru Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab, ya, yang telah dijaga komitmennya oleh suku Mudhar. Nah, kenapa penting disebutkan Mudhar ini? Karena ada beberapa suku yang lain yang menodai, ya, kemuliaan di bulan ini. Jadi kadang-kadang kalau sudah masuk Rajab misalnya, mereka coba samarkan nih keadaan Rajab ini dengan suasana bulan lain, seakan-akan ingin mengambil keringanan, seakan-akan keringanan yang dimaksud adalah menyalahi komitmen, ketentuan, ya, sehingga bahkan ada yang mengatakan, udahlah sekarang kita nodai dulu, nanti ganti lagi Rajabnya di tempat yang lain. Ya, kalau diambil misalnya yang seharusnya sekarang ini gencatan senjatanya pindah aja. Yang seharusnya nggak boleh melakukan tindakan kriminal untuk evaluasi, ntar di bulan lain aja, sekarang lakukan dulu. Nah, itu ada suku-suku yang demikian, yang komitmen menjaga kemuliaan, kesucian bulan ini adalah suku Mudhar. Makanya disebutkan Rajab Mudhar, dan Rajab yang dijaga komitmen kebaikannya oleh suku Mudhar, yang letaknya antara bulan Jumada, bulan ke-6, dan Sya'ban, bulan ke-8, yaitu bulan yang ke-7. Dan kita sekarang berada di dalam bulan itu. Nah, ini poin yang kita dapatkan dari kesimpulan perjalanan tadi. Nah, nama-nama bulan ini dan perjalanannya sudah ada di era Nabi. Kelak nanti setelah Nabi meninggal, dirumuskanlah sebagai pelajaran hidup oleh para sahabat saat musyawarah diusulkan menjadi penanggalan kalender dan berkegiatan dalam Islam. Jadi kalender Islam itu bukan sekedar nama, tapi di dalamnya ada makna, teman-teman sekalian. Nah, ini yang membedakan dengan
mungkin kalender-kalender lain. Wallahu alam ya, saat penamaan itu apa yang diharapkannya, apakah menunjukkan waktu saja gitu. Nah, di Islam tidak demikian. Bukan sekedar menunjukkan perjalanan waktu, tapi ada isyarat, pedoman berkehidupan. Kalau kamu di bulan ini, amalannya ini. Nah, yang menarik pedoman ini berlaku di setiap masa, itulah indahnya. Ya, selalu menampilkan perubahan ke arah yang positif. Nah, perubahan ke arah yang positif dengan mengatasi segala tantangan dan rintangannya disebut hijrah namanya. Ya, kenapa kalendernya disebut hijriyah? Mengambil peristiwa perjalanan Nabi yang dipandu oleh Allah untuk memberikan isyarat kepada insan beriman di setiap ruang dan waktu. Kalau ingin menggapai kesuksesan, ingin menggapai suasana cerah berkemajuan, ini tantangannya, ini caranya, ini polanya, mesti mau berubah, mesti mau bergerak, mesti mau memperbaiki diri, mesti berani menghadapi tantangan. Ya, nah dengan itulah kemudian kemajuan didapatkan sampai tercipta suasana Al-Madinah Al-Munawwarah. Demikian hidup kita pun kalau ingin sukses, ya kita secara pribadi mesti mau bergerak, jangan banyak diam. Ya kan? Dan bagaimana cara bergerak ini? Maka disinilah kemudian muncul panduan. Rajab. Misalnya kita berada di bulan Rajab. Apa panduannya? Nah, maka pertama diterangkan lagi oleh Nabi, fala tadhimu fihinna anfusakum. Persis seperti tadi Al-Quran menegaskan. Nabi merinci kembali. Maka yang pertama kali Rajab itu termasuk bulan hurum yang lain adalah bulan evaluatif. Ya, bulan untuk mengevaluasi diri, muhasabah, introspeksi. Nah, supaya mengoreksi diri untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan salah. Kan gampang ya, konsep mengatakan kalau ingin mendapatkan yang positif, jauhi negatifnya. Kan hidup itu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal, kata Allah, Allah menciptakan segala yang berpasangan. Ya, agar kamu sadar hanya Allah yang tidak punya pasangan. Jadi pasangan itu tinggal dicari lawannya. Kalau tidak ingin kita mendapati yang salah, mesti banyak berbuat benar kan? Jadi dengan orang menghindari salah, pasti benarnya terkumpul. Kalau menghindari yang jelek-jelek, yang baiknya terkumpul. Nah, yang jelek-jelek diakumulasikan sebagai penyimpangan-penyimpangan itu disebut zulmun namanya. Orangnya disebut zalim. Ya, kata kerjanya dari zalama yazlimu, ya, berbuat menyimpang, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, nah ketika kita ingin merubah perbuatan zalim itu menjadi perbuatan yang baik, ya, menjadi ke arah yang menerangi cahaya, minal zulumati ilan nur. Keluar dari perbuatan yang menyimpang menuju ke perbuatan baik yang mencerahkan, mengandung cahaya. Habis gelap terbitlah terang, ya. Itu kan lawannya gelap, lawannya apa? Terang. Perbuatan buruk itu menghadirkan kegelapan. Sehingga seringkali diambil sebagai imajinasi visual, kadang-kadang ditampilkan suasana gelap menunjuk pada asosiasi keburukan-keburukan. Ketika itu bisa dihilangkan, terangnya muncul. Nah, maka untuk menghadirkan terang, mulut yang bicara terang yang baik, mata yang menatap terang dengan cara yang baik, dengan cahaya, nur, ya, maka kembali kepada Allah. Ini yang dimaksud Quran surah kedua ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menjadi pembimbing bagi hamba-hambanya yang beriman, yang ingin mengeluarkan diri dari perbuatan yang tercela, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya kan, habis gelap terbitlah terang. Kemana untuk mendapatkan itu? Kembali kepada Allah. Makanya Kartini kan suka baca Quran tuh, ya kan? Waktu itu Raden Ajeng Kartini menggali, membaca saat masa-masa di Pinggit itu, ya kan? Nah, saya sempat masuk juga ke museumnya, ya, melihat yang ada di Rembang itu kan. Kalau kita lurus dari arah Semarang, kemudian masuk Demak, Demak Kudus, Kudus Pati, Pati Juwana, Rembang, begitu masuk alun-alun tuh sebelah kanan tuh, ya, di situ ada masuk sedikit lah, jalan sekitar 100 meter, 150 meteran, itu ada Museum Kartini di situ. Nah, teman-teman bisa masuk, bisa melihat. Kalau makamnya kan nggak di situ, tapi museumnya ada di situ. Nah, ini menarik sekali ya, tapak-tapak kehidupan, tapak tilas beliau itu. Di antaranya kan sangat viral sekali. Selain surat menyurat, kenapa hanya surat menyuratnya yang dibahas ya? Tidak dibahas bagaimana beliau belajar Qur'annya gitu ya. Nah, di sini kembalikan ke konteks kita. Jadi bagaimana menyusun hidup yang terang itu? Yang menghilangkan gelapnya, bagaimana menampilkan baik, menghilangkan buruknya. Maka fala tadhlimu fihinna anfusakum, hendaklah di bulan-bulan ini jadikan sebagai bulan evaluasi. Jadi kalau kita masuk di bulan Rajab ini, bagi umat Islam, panduan yang pertama adalah bulan Rajab adalah bulan awal yang memandu kita dalam pertengahan ke bulan berikutnya untuk memperbaiki diri.
mengevaluasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi dari mata, kalau ingin matanya berfungsi baik, ya hilangkan, jauhi pandangan yang salahnya. Berlatih diri. Ya kalau misalnya di bulan ini 1 bulan, kita ambillah misalnya 30 hari, ya kita berlatih. Kita ukur bagian tubuh kita yang sering kita fungsikan dalam kehidupan ada berapa, lalu kita berlatih. Misalnya di 3 hari ini saya ingin berlatih untuk mata, kalau kita bagi kepada 10 bagian ya, mata. Nanti 3 hari berikutnya saya ingin melatih ke lisan, ya. Kemudian berikutnya saya melatih ke telinga, terus sampai ke ujung kaki. Nah, kebiasaan buruknya, yang tidak baiknya, mencoba untuk ditahan sampai hilang. Tekan sampai hilang. Ketika itu bisa dilakukan, maka akan beralih pada perbuatan baik. Ya, zalimnya hilang, maka muncul hikmah. Hikmah itu al-isobatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahallih. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Itulah hikmah. Orangnya disebut hakim. Ya, maka ada tokoh namanya Luqman, disebut Luqman al-Hakim, yang bisa berlatih diri, berkontemplasi untuk mengarahkan fungsi tubuhnya kepada segala yang baik-baik, sehingga setiap yang dikatakan itu sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Ya kan? Apa yang dilakukan sesuai dengan keadaannya. Maka muncullah sifat bijaksana. Hakim itu dari hikmah, tingkat pengetahuan yang berhasil memandu pemiliknya untuk menempatkan diri pada setiap ruang sesuai dengan kebutuhannya. Makanya orang sering katakan bijak, kan bijak itu sebetulnya buahnya, hasilnya, ya. Sedangkan akumulasi pengetahuan disebut oleh hikmah. Jadi hikmah itu membimbing kepada kebijaksanaan. Makanya di Pancasila sila keempat itu kan dipisahkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Artinya apa? Ya, nilai kerakyatan itu menjadi demokratis ketika baik wakilnya terutama, ya, dan juga masyarakatnya berupaya mendapatkan hikmah. Ya, jadi mencari wakil yang punya hikmah, kualitas ilmu yang baik, ya, ketika dibagi komisi-komisinya sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan ilmunya, dan bisa menempatkan ilmu itu secara bijak, mewakili kepentingan konstituennya. Maaf ya, konteksnya bukan melebar, tapi mengisi gitu ya, mendalami apa yang kita bahas. Nah, kalau wakil-wakilnya bisa seperti itu, maka kepentingan rakyat itu akan sesuai, ya, aspirasi yang disampaikan rakyat akan sesuai dengan pengetahuannya menjadi solusi. Nah, ini poinnya. Demikian rakyatnya pun mesti ada hikmat, sehingga lahirlah kebijaksanaan. Dan dimusyawarahkanlah itu nilai kebijaksanaan sehingga menjadi kebutuhan kolektif, kebijaksanaan kolektif, ya, yang diwakili dengan sosok-sosok tertentu. Nah, ini idealnya seperti itu. Jadi kembali, bulan Rajab ini adalah bulan evaluasi, bulan untuk menata diri. Ya, bulan hurum, artinya dilarang melakukan tindakan yang menyimpang. Bulan terlarang nih, ya. Jadi hati-hati. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk di antara sahabat junior yang kelak menjadi seorang pakar begawan di bidang Al-Quran dengan doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, memahami banyak hal terkait hukum-hukum, menjadi mufti dalam usia yang sangat muda. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi seorang pemimpin, khalifah sepeninggal Nabi SAW, beliau yang dalam keadaan masih muda pun seringkali diminta fatwanya, ya, pendapat-pendapat yang sangat menguatkan, dan itu mendapatkan pujian di kalangan sahabat. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang mengoleksi informasi-informasi penting seputar Rajab ini. Sampai di antara fatwa beliau yang terkenal di kalangan ulama itu, jika ada seorang yang sengaja menodai kemuliaan Rajab ini dengan melakukan tindakan yang menyimpang, maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan waktu-waktu biasa. Ya, misal di waktu biasa pun selain Rajab kan dilarang kita berbuat maksiat. Nah, ini bulan Rajab, bulan menata diri, ya, bulan menata diri, turun keterangan langsung untuk menata, menghindari perbuatan menyimpang. Dia sengaja berbuat menyimpang, itu dosanya lebih 2 kali lipat tuh. Makanya orang jahiliyah, sejahiliyahnya jahiliyah, nah itu ya, boleh bikin status kalau mau tuh, jahiliyahnya orang-orang jahiliyah, tetap mereka menghormati bulan Rajab untuk menahan diri dari perbuatan menyimpang. Jadi kalau di bulan Rajab ini masih ada yang korupsi, nah itu keterlaluannya bukan sekedar keterlaluan plus itu, ya, jadi dosanya pun plus. Ada yang menipu, gitu kan. Nah, hati-hati ya teman-teman sekalian. Nah, masuk dalam suasana ini kita mengevaluasi diri. Semua bagusnya bertobat. Bulan ini bulan taubat untuk semua. Di Islam itu banyak sekali ya isyarat-isyarat perbaikan. Ini taubat. Kalau mau kita katakan taubat, Islam jelas ada waktunya,
ada ruangnya, jelas panduannya, semua bertobat ya, bertobat pada jalan-jalan yang terbaik. Ya setidaknya kita bisa mengambil momentum terus untuk bersatu, menata kehidupan dari mulai skala kecil ya, dari ruang-ruang yang kecil pada diri kita, di keluarga, sampai kehidupan berbangsa, bernegara. Ya sehingga dengan suasana tobat yang kolektif itu diarahkan semangatnya untuk membangun. Setidaknya kita sekarang arahkan energinya untuk membersamai di tempat-tempat, di ruang-ruang, dari lapis-lapis wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan kebersamaan kita semua. Tentu saja semua kita butuh dukungan. Tapi kita membutuhkan satu ruang yang dengan itu, dukungan itu secara kolektif bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menjalin persatuan. Ya, seperti sekarang keadaan di Sumatera misalnya teman-teman sekalian, ya. Saya sering ingatkan video saya terakhir bahwa ini sebentar lagi Ramadan. Kalau energinya tidak terarah kepada yang terukur, ya, secara kolektif kita tidak bisa menyatu, tapi masing-masing terlepas dari berbagai kepentingannya, maka hasilnya pun saya kira tidak akan maksimal. Tapi kalau kita bisa mitigasikan, misalnya ini teman-teman dan kita semua ya yang saling membantu secara kolektif, akan lebih bagus duduk bersama. Mungkin saran saya BNPB itu bisa mengundang, ya BNPB, Basarnas, stakeholder pemerintahan bisa mengundang tuh influencer-influencer itu, termasuk tokoh-tokoh yang punya basis massa yang kuat, yang didengar untuk duduk sama-sama, lalu memetakan sih persoalan yang belum tuntasnya apa gitu ya, lalu kemudian bersama-sama saling melengkapi gitu. Ya daripada satu-satu bikin pernyataan ini begini. Mungkin akan ada baiknya, tentu akan ada baiknya. Tapi kalau pekerjaan kolektif itu insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Tentu kita menghadirkan niat-niat yang positif untuk semuanya. Nah, terlepas itu pula, jangan sampai situasi seperti itu dimanfaatkan untuk berbuat yang tidak baik. Ya hati-hati juga ya, teman-teman nih yang saya ingatkan yang menghimpun-himpun misalnya dana, donasi, ini nggak cukup dengan semangat, harus presisi. Ya, saya mengamati di lapangan, teman-teman sekalian, seringkali didapati situasi yang sangat tidak ideal gitu. Jadi ada semangat menghimpun, tapi tidak terukur dalam mendistribusikan. Ya kita lihat beberapa di lapangan itu ada orang-orang bingung karena dipesan dari orang-orang yang menghimpun donasi, kemudian dipesan alat-alat tertentu atau benda tertentu ke lapangan aja tanpa mereka tahu harus kemana gitu. Ada alat berat yang tiba-tiba masuk ke satu daerah gitu kan, tiba-tiba ketemu, mereka bingung. Yang penting kami harus selama 12 jam ada di sini. Nggak tahu mereka harus kemana ngerjakan apa gitu, karena harus bikin laporan dan sebagainya, ya kan? Ada yang di lapangan kemudian melakukan apa saja, kadang juga ada yang kurang sehat juga gitu, yang harusnya masyarakat dididik untuk menghasilkan rasa persatuan, ya ini diberikan uang dan sebagainya gitu kan, hanya mengerjakan satu hal lalu uang digelontorkan, foto-foto, laporan. Nah, saya kira semacam itu harus dihindari lah. Saya juga lihat ada, sampai tadi malam saya lihat tuh ada yang cuplik-cuplik video saya, hati-hati ya, hati-hati. Kemudian di situ menghadirkan ajakan berdonasi. Nah, saya tidak bertanggung jawab karena kami tidak melakukan kerjasama dengan pihak manapun dari influencer ya atau lembaga-lembaga tertentu. Kecuali di lapangan kami berkoordinasi ya dengan pihak TNI, Polri yang berwenang di sekitarannya untuk bisa mengetahui apa yang telah dikerjakan, apa yang belum terjangkau, apa yang bisa kita sumbangsihkan, terus apa yang kemudian kita temukan di lapangan, kita koordinasikan sehingga saling melengkapi. Ya, saya temukan ada beberapa di antaranya platform ini ya, mohon maaf ya dengan segala hormat tuh saya lihat ada apa ya, teman baik .id itu apa tuh ya, di Instagramnya ada memotong video saya tuh dan mengajak tuh. Saya tidak pernah berkoordinasi juga, tidak pernah berkolaborasi juga, tidak ada pemberitahuan juga teman-teman sekalian. Kita pusatkan di Uwahker karena Uwahker terhubung di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada teman-teman, sahabat-sahabat UA itu masuk, ada yang mapala, latar belakang dan sebagainya, dihimpun jadi satu kesatuan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, musibah misalnya, mereka sudah ada di wilayah dari hari pertama. Nah itu kita sudah dapat data tuh. Ya, data-datanya juga terkoordinasi, mirip yang didapatkan di BNPB dan sebagainya. Beberapa bahkan karena putra daerah langsung update dan seterusnya. Nah dari situlah mitigasi itu kita buat pemetaan dulu. Ya, tidak tiba-tiba kirim bantuan, tidak begitu. Di daerah mana keperluannya apa yang dilakukan, bagaimana menggerakkannya.
Ya tentunya tanpa menafikan semua insya Allah punya niat baik yang saling mendukung. Tapi harus terstruktur, terorganisir. Ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya karena kan apa yang kita kerjakan selain dihisab di akhirat juga kita buat laporannya kan di dunia. Nah jadi teman-teman saling mendukung, saling menguatkan itu poinnya lah. Jangan sampai ada niat yang baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik. Nah jadi akhirnya hal itu merambat pada sesuatu yang bermasalah di kemudian hari. Baik, inilah Rajab. Jadi ada pola evaluasi untuk kita. Poinnya adalah bagaimana di bulan Rajab ini panduannya membuat kita menjadi lebih baik. Caranya simpel, tinggalkan segala hal yang tidak baik. Berupaya meninggalkan segala hal yang membuat fungsi diri ini menjadi tidak baik. Bahasa Qur'annya fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau celakai dirimu, celakai tubuhmu di waktu-waktu itu. Mencelakai diri itu dengan cara menggunakan fungsi tubuh pada yang tidak baik. Lisan bicara tak baik gitu kan, telinga mendengar yang tak baik. Ini sesuatu yang tidak positif. Maka Rajab adalah awal kita di penghujung bulan-bulan berikutnya, karena nyambung nanti ke Sya'ban, nyambung nanti ke Ramadan. Itu bulan evaluasi yang terus naik levelnya, sehingga nanti ketika selesai di Ramadan, mentransformasikan seseorang itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya, menjadi paripurna kemuliaannya, sehingga naik, berkembang. Ya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya di bulan yang berikutnya yaitu Syawal. Nanti Dzulqa'dah, tambah lagi. Jadi kalau kita sambungkan setelah ini masuk berikutnya kan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah latihan lagi terus 3 bulan beruntut untuk yang bulan berikutnya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, bagaimana cara kita bisa melatih diri untuk mengevaluasi? Nah, ritualnya gimana, panduannya? Nah ini enaknya di Islam tuh luar biasa ya. Jadi begitu disampaikan, ini evaluasi, ini kontemplasi, memperbaiki diri. Tanya balik caranya bagaimana? Maka di sini ada panduan spiritual. Ya, panduan spiritual ini bisa dilakukan pertama dengan meningkatkan sholat. Ya, karena jelas fungsi sholat itu melatih diri menjadi lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Quran surah 29 ayat ke-45. Sungguh sholat yang benar dikerjakannya itu, yang benar dikerjakan. Ya, akan menjadi perisai bagi diri kita dari segala perbuatan menyimpang. Ada 2 sumber, fahsya dan mungkar. Fahsya, perbuatan menyimpang yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata jorok, kotor, LGBT, pornografi, porno aksi, itu masuk fahsya. Kemudian mungkar, segala perbuatan buruk yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Ya, maaf sekali, korupsi, menipu, ya, merampok, membunuh, termasuk bertengkar, hobinya bertengkar tuh ya dan sebagainya. Ya, pada tingkat-tingkat yang lebih kejam lagi itu termasuk perbuatan mungkar, ya. Jadi kalau kayak zina dan turunannya, selingkuh dan sebagainya itu masuk perbuatan fahsya. Nah, orang-orang yang merasa pernah berbuat salah, nah saya, Anda, kita merasa berbuat salah karena tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, bukan nabi, bukan rasul. Caranya bagaimana? Evaluasi diri. Bagaimana memulainya? Dimulai dengan sholat, supaya terhubung dengan Allah. Kalau sudah terhubung, kita merasa diawasi Allah, dipandu, maka dengan sendirinya tubuh ini akan terjaga dari perbuatan maksiat dengan 2 sumber tadi. Jadi, bulan Rajab, bulan yang bagus untuk meningkatkan sholat. Meningkatkan apa? Sholat. Nah, maka dari itu kan nanti ada peristiwa juga yang teriring dengan itu, yaitu Isra Mi'raj. Ya, hadiah dari Isra Mi'raj itu kan apa? Sholat kan? Nah, jadi fungsinya apa? Membuat kita menjadi lebih baik, mengevaluasi diri. Jadi itu urutannya, dari mulai bulannya, peristiwanya, ya, keadaan agungnya, hadiahnya apa, manfaatnya apa, sampai ke titik itu. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sekedar peringatan yang kemudian bagus-bagus sih, acara besar misalnya kan, ngundang penceramah, lalu kemudian bisa kumpul-kumpul di daerah, bikin makanan, bagi-bagi, secara sosial sangat bagus sekali. Tapi harus ada manfaat lebih yang didapatkan untuk pemahaman masyarakat. Apa momentum itu manfaatnya untuk kita? Ya, secara sosial ada bertemu, berkumpul, berbahagia, mendapatkan pencerahan, berbagi kebaikan. Sangat bagus sekali. Ya, tapi poin yang paling besarnya adalah bagaimana mengambil peristiwa penting di Isra Mi'raj itu dengan menampilkan hikmah dan ibrahnya, itu peristiwa sholat yang bisa dilakukan sesuai fungsinya. Nah, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar, fahsya dan mungkar. Fahsya mungkar itu sumber keburukan. Jadi kalau sudah terjaga berbuat buruk jadi orang baik. Intinya Isra Mi'raj itu mengajak orang sholat supaya jadi orang baik. Intinya ceramah Isra Mi'raj itu mengembalikan algoritma manusia menjadi orang baik. Itu poinnya. Jadi yang pertama, panduan bulan Rajab meningkatkan
salat. Jadi selain salat fardu, salat sunnah ditambah, kemudian juga kualitasnya ditingkatkan. Kuantitas jumlahnya, kualitas itu isinya. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga yang kedua bisa dengan cara puasa. Ya, puasa di bulan Rajab. Baik yang punya dalil mengikutkan itu di bulan Haram, ataupun juga khusus untuk bulan Rajab. Adakah dalilnya? Ada. Ini saya dapat catatan lagi teman-teman. Di hadisnya riwayat Imam Muslim. Ini sudah saya catat tadi, hadisnya sahih. Nomor hadisnya di 179, kemudian disebutkan lagi di 1157. Ya kan? Qala al-muallif rahimahullahu taala, Imam Muslim menyampaikan, wa haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Abi, haddatsana Uthman Ibnu Hakim Al-Ansari. Qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Faqala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kan rawahu Muslim. Nah, di sini disampaikan kata Imam Muslim, saya mendapatkan hadis ini dari Ibnu Numair yang mendapatkan informasi dari bapaknya, kemudian bapaknya mendapatkan informasi dari Uthman bin Hakim Al-Ansari. Nah, beliau mengatakan saya pernah bertanya ya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa di bulan Rajab, ansawmi Rajab. Wa nahnu yawma idzin fi Rajab, sedangkan pada saat itu kita di bulan Rajab. Persis suasana seperti saat ini di bulan Rajab, sekarang misalnya tanggal 8 kan, ilustrasinya demikian. Nah, kemudian di sini Uthman bin Hakim Al-Ansari, yang orang Ansor, bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, sedangkan pada saat itu di bulan Rajab. Maka beliau mengatakan, Sa'id bin Jubair, sami itu Ibnu Abbas yaqul, saya mendengar Ibnu Abbas pernah menyampaikan informasi penting seputar ini. Nah, ini sanadnya ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tadi saya katakan di awal, Ibnu Abbas itu termasuk orang yang paling mengetahui tentang bulan-bulan Haram, termasuk Rajab di dalamnya. Jadi fatwanya di sini sangat didengar oleh para ulama di kalangan-kalangan sahabat, tabi'in dan turunan-turunannya. Di hadisnya sahih. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ketika ditanya tentang puasa di bulan Rajab ini, beliau mengatakan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu hatta naqula la yuftir. Beliau banyak puasanya. Ya sampai-sampai kita mengatakan nih kayaknya Nabi nggak buka gitu ya, saking banyaknya puasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Yang kadang-kadang beliau buka juga, banyak bukanya sampai kita mengatakan, oh ini kayaknya Nabi nggak puasa. Artinya apa? Artinya ada kebolehan puasa di bulan Rajab dan dipraktekkan oleh Nabi. Ya, saking Nabi praktek itu di kalangan sahabat mungkin ada yang melihat beliau sedang puasa, gitu kan? Jadi ada orang yang mengamatinya pas beliau puasanya sampai menyimpulkan, ini Nabi buka nggak ya? Tapi ada juga yang melihat Nabi SAW pas nggak puasanya. Kan Nabi nggak tinggal di satu tempat, ya kan? Nabi bergerak, beraktivitas. Nah, mungkin di hari tertentu ada kalangan sahabat yang ketemu Nabinya saat puasanya. Sebagian ada yang ketemu Nabinya saat bukanya. Jadi komentar-komentar itu saat duduk ada yang mengatakan, ini saya lihatin Nabi puasa, saya lihatin Nabi banyak bukanya, ini ada banyak puasanya. Intinya Nabi mempraktekkan dan mencontohkan puasa di bulan Rajab. Jelas? Nah, ini ada hadisnya. Jadi kalau ingin mengambil hadis tentang puasa di bulan Haram, boleh. Karena puasa di bulan Haram diutamakan, termasuk yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Jadi kalau mau mengikutkan hukumnya ke bulan Haram, seperti Al-Muharram, Dzulhijjah sebelumnya, gitu kan? Ada Dzulqa'dah sebelumnya, Dzulhijjah catatan khusus untuk yang tanggal 10-nya haram hukumnya puasa, gitu kan? Nah, 1 sampai 9 boleh puasa, bahkan nanti 9-nya yang Arafah, gitu kan? 8-nya yang Tarwiyah itu. Kemudian Dzulqa'dah boleh, selainnya itu bisa dilakukan. Nah, untuk bulan Rajab juga demikian, kalau mau diikutkan ke bulan Haram, boleh. Kalau mau khusus tunaikan saat Rajabnya sekarang juga tidak ada masalah. Gitu kan? Mau ngambilnya misalnya pas Seninnya, mau ngambil pas Kemisnya boleh, pertengahannya boleh, atau di luar Senin Kamis boleh, Selasanya boleh, Rabunya boleh. Ya, dengan niat apa? Niatnya puasa untuk memperbaiki diri, meneladani Nabi, mengoreksi diri kita masing-masing. Jadi ini dalilnya ada, pelaksanaannya ada, tapi intinya adalah ukuran keberhasilannya. Ya, nah, saya sering perhatikan di masyarakat nih, di kalangan ustadz-ustadz juga ada kebiasaan yang menurut saya kurang bagus gitu ya. Ya, hanya berdebat dalil, tidak melihat pada substansi. Ya, agama ini kan riwayah dan dirayah. Ya, riwayat dan dirayah. Jadi bukan sekedar riwayatnya sahih, dhaif, tapi substansinya nggak pernah digali. Kadang-kadang hadisnya sahih tapi pemahamannya kurang sahih gitu.
kan? Nah ini kan tidak ideal berdebat di ruang-ruang itu. Jadi akan lebih bagus kualitas juga selain dibahas, substansi juga ditekankan. Jadi setelah menemukan, oh ini misalnya Rajab puasanya ada untuk sunnahnya. Sekarang apa sih fungsinya? Substansinya apa? Sehingga orang bisa mengukur kalau saya puasa hasilnya akan begini. Jadi kalau berpuasa belum menghasilkan yang seperti itu, kalau pahala sesuai keikhlasannya. Tapi ada hasil, kalau belum berhasil ya puasa lagi sampai merasakan perubahan. Itu poinnya. Gitu ya. Jadi teman-teman, ini gambarannya, dalilnya, referensinya telah kita ungkapkan. Dan kalaupun ada yang kurang-kurang bisa dilengkapi. Kalaupun di pihak lain misalnya ada yang lebih baik, bisa diambil. Kalaupun ada yang kurang, tidak harus dijatuhkan. Ya, tapi harus kita menambahkan referensi supaya kekuatan beragama kita lebih baik. Jadi ini teman-teman sekalian, pedoman amal di bulan Rajab, utamanya mengevaluasi diri dengan segala konteksnya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai evaluatif itu digambarkan dalam suasana taubat. Jadi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua untuk bertobat, kembali kepada jalan-jalan kebaikan, baik secara personal ataupun secara kolektif, kebersamaan, dan kita pancarkan cahaya-cahaya hasil taubat itu pada suasana membangun yang utuh, yang berkerukunan, yang mempersatukan. Dan latihan untuk menempuh itu adalah latihan kesadaran diri dengan meningkatkan sholat secara baik. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita mengupayakan perubahan secara menyeluruh, secara komprehensif, dengan cara berlatih menunaikan puasa. Sehingga waktunya lebih terukur. Kita belajar menata waktu, kapan sahur, kapan buka, kapan membagi aktivitas. Puasa itu paling efektif sekali. Meningkatkan kesolehan sekaligus menekan kesalahan-kesalahan. Minimal kalau orang mau maksiat, kalau puasa kan takut. Ya walaupun awalnya takut batal puasanya. Nanti kebiasaan itu membentuk karakter, pada akhirnya terbentuk konektivitas dengan Allah. Sehingga tercipta sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kita menjadikan kegiatan sebagai ibadah dan merasa diawasi Allah sekalipun kita tak bisa menatapnya untuk saat ini. Demikian teman-teman apa yang disampaikan di hari ini dari materi yang kita bahas. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan. Yang hari ini memiliki hajat selama baik untuk dunia akhiratnya semoga dikabulkan Allah. Yang punya kesulitan semoga dimudahkan Allah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Dan kita berdoa khususnya untuk saudara-saudari kita di Sumatera. Semoga Allah berikan kekuatan lebih dari sekedar tabah dan sabar tentunya untuk bangkit keseluruhannya dan memberikan kita kemampuan untuk membersamai teman-teman dalam rangka membangun kekeluargaan yang kuat, merasakan kegembiraan bersama dan mengatasi duka juga secara bersama-sama.